Baik, terima kasih pengurus kaum Bapa, baik itu tingkat jemaat maupun tingkat mata jemaat dalam hari ini, Nama Adi dan Tari serta yang lain yang menjadi pengurus kaum Bapa, dan juga kita semua sebagai rekan kaum Bapa yang berkesempatan bersama-sama dengan Bapak Jufan dan Ibu Guru Injil yang ada di sini, bahkan juga dengan Ibu Tari. Salam. Baik, kekasih Tuhan, kita masuk di dalam ibadah dan memulainya. Saya ajak kita bersama-sama puji Tuhan dari Kidung Jemaat 400 ayat 1. Kidung Jemaat 400. Kudaki jalan mulia tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku, dan kata-kata selanjutnya. Tuhan mantapkan langkahku. Kita masuk di dalam pemberitaan sabda Tuhan, firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai 47. Dan sebelum kita membaca, merenungkan, berbagi berkat bersama lewat firman Tuhan ini, saya mohon kesediaan Bapak Emril bahwa kita dalam doa firman. Mari kita sabati di dalam doa, kita berdoa. Kami datang menyembah Engkau ya Allah dalam kekudusan-Mu, menaikkan puji syukur kami karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Allah, pimpinan penyertaan. Sungguh kami nikmati dalam kehidupan kami ya Allah, sehingga sampai dengan saat ini atas kasih-Mu lewat karya Roh Kudus-Mu yang sudah boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh diantar dari rumah kami masing-masing ke tempat di tengah-tengah keluarga. Ini semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, dan puji nama-Mu ya Allah atas kasih dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami, di dalam kami memuji memuliakan akan nama-Mu Tuhan, sungguh kami rindu ya Allah untuk kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntun dan mengantar dan memberikan pemahaman kepada kami, untuk kami memahami apa maksud Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami. Terlebih khusus kami sebagai kaum Bapa ya Allah, yang Kau berikan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan kami rindu agar kami tetap dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kami dimampukan ya Allah, untuk kami melakukan apa yang merupakan tanggung jawab kami yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami lewat pengampunan-Mu yang sempurna dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Hamba-Mu yang Kau pakai malam hari ini Tuhan, mari kiranya Tuhan menutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan sungguh benar-benar berasal dari Engkau, dan mendatangkan berkat dan kekuatan bagi kami semua yang merenungkan kebenaran firman. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Emril. Injil Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai 47 saya bacakan bagi kita. Judul perikop ini, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat
menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan dalam kehidupan kita, baik itu membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, salah satu tugas dari bapak-bapak, yang mana itu merupakan prinsip yang kita ikuti di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Dalam sejarah bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melalui Musa untuk keluar dari tanah Mesir. Dan saat mereka dalam perjalanan untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan, Tuhan ingatkan kepada mereka dalam perjalanan, bahkan juga saat mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, supaya mereka selalu ingat perbuatan-perbuatan Tuhan, baik itu kuasa-kuasa mujizat yang Ia lakukan bagi mereka, maupun itu berhubungan dengan kasih-Nya yang menunjukkan bahwa Ia adalah Bapa yang selalu mengayomi mereka. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, hal yang kita ingat yang tertulis dalam Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan atau Taurat Tuhan harus direnungkan siang dan malam, dan ajarkan kepada anak-anakmu, baik saat engkau berbaring, baik saat duduk, baik saat berjalan. Artinya di sini waktu terus dipakai, kesempatan yang ada dipakai untuk bagaimana mengajarkan kepada anak-anak, mengingatkan mereka akan kebaikan Tuhan. Nah, mereka memiliki modal karena belajar mengingat kebaikan Tuhan dari orang-orang yang mengalaminya, menceritakan kepada anak-anaknya, meneruskan lagi kepada anaknya atau generasi selanjutnya. Maka di situ mereka memiliki cerita tentang siapa Tuhan itu. Nah, cerita tentang Tuhan tidak sebatas itu, tetapi mereka pun generasi yang mendengar cerita itu, bagaimana mereka pun mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Jadi di situ ada dua hal. Pertama, dari pengenalan mereka akan Allah yang diwariskan atau yang dilanjutkan oleh nenek moyang. Tapi yang kedua, sesuai juga dengan pengalaman yang nyata dari generasi ke generasi itu yang mereka benar-benar rasakan. Nah, prinsip ini itu tetap dilanjutkan kepada kita Israel yang baru, di mana prinsip tanggung jawab orang tua dalam hal ini terlebih khususnya sebagai kepala keluarga, sebagai bapak-bapak, untuk mengajarkan kepada anak-anak. Nah, pertanyaan pertamanya, apa yang kita mau ajarkan? Tentang firman Tuhan, apa yang kita tahu? Dan kemudian bagaimana semangat kita untuk memberitahu itu? Dan anak-anak itu siapa saja? Apakah anak kandung? Tentu tidak. Maksudnya bukan hanya anak kandung, tetapi juga anak-anak yang ada dalam satu persekutuan kita, terlebih khususnya dalam konteks ini sebagai cabang tepuk. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kenapa ini sangat penting? Karena sekarang, dan itu akan terus berlanjut, banyak sekali orang menggunakan media internet untuk bagaimana mereka menyampaikan apa yang menjadi pikiran mereka. Mereka mempertanyakan kembali tentang hal-hal prinsip yang ada di Alkitab, yang bagi orang banyak, orang Kristen Protestan belum mengerti, belum tahu. Dan disitulah yang menjadi letak bahaya. Sehingga pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, keraguan-raguan itu akan mengguncang iman tentang hal-hal prinsip yang ada di dalam Alkitab, yang harus menjadi pegangan bagi kita, yang tentunya modal
dalam kita menjalani. Dan PKS Kaum Bapa menjadi salah satu sarana, tempat untuk kita belajar, untuk kita membekali diri, dan untuk membentengi diri dari berbagai ajaran-ajaran. Ya, bagi orang-orang muda pada umumnya yang ada saat ini, dan kita beberapa bapak-bapak yang sering membuka HP dan melihat di internet yang sedang hangat sekarang ini, yang merencanakan tentang Yesus disalib itu adalah iblis. Dari mana dia mendapatkan pernyataan itu atau pemahaman itu? Ini dari firman Tuhan yang tadi ini. Mulai dari ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Nah, lanjut ayat 44. "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran." Ya, dan seterusnya. Jadi di sini Yesus mengatakan bahwa kamu mau membunuh aku. Tentu itu lewat peristiwa salib. Dan itu adalah rencanamu yang telah dirasuki oleh iblis. Dan iblis itu dari semula adalah pembunuh manusia dan bapa segala dusta. Nah, dengan ini maka menunjukkan bahwa rencana penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis. Apakah bapak-bapak sepakat dan kita yang lain yang hadir bahwa rencana Yesus disalib itu adalah rencana iblis? Ataukah rencana Allah? Rencana Allah, Bapak Emil bilang. Salah satunya kita melihat itu di Kisah Para Rasul 4 ayat 27-28. "Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus karena bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus, yang engkau rapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak." Jadi Tuhan sudah tentukan dari semula, kan? Berarti menjadi rencana Allah. Oke. Apakah ini penyaliban Yesus adalah rencana Allah dan rencana iblis? Apakah? Karena di ayat tadi ini iblis juga. Berarti rencana Allah dan kita ragu, kan? Itu rencana Allah dan rencana iblis. Nah, di sini kita punya iman bisa terguncang. Karena ayat di sini bilang memang rencana iblis. Tapi ayat yang lain bilang ini rencana Tuhan bahkan sejak semula. Nah, pemahamannya bagaimana, Bapak? Pemahamannya bahwa Allah kita ini sudah merencanakan segala sesuatu sebelum segala sesuatu ada. Kalau Allah eksistensi, ya dia ada, tanpa awal, tanpa akhir. Tapi sebelum segala sesuatu ada, sebelum malaikat ada, sebelum iblis ada, sebelum manusia dan segala sesuatu ada, Allah sudah punya rancangan di dalam dirinya tentang bagaimana kelak peristiwa penyelamatan. Oh, kalau begitu, pertanyaan lanjutan. Kalau sudah ada rencana itu, berarti Allah tahu manusia jatuh dalam dosa. Iya kan? Prinsipnya Allah tahu. Allah tahu bahwa manusia yang dia akan ciptakan ini punya keterbatasan dan akan jatuh dalam dosa. Tetapi tujuan Allah menciptakan manusia bukan untuk jatuh dalam dosa, meskipun kemungkinan itu ada. Contoh, kalau orang yang bisa buat pesawat, dia buat pesawat itu tujuannya untuk jatuh atau untuk digunakan. Iya toh? Tuhan Allah membuat manusia bukan untuk jatuh dalam dosa, tetapi untuk manusia hidup dan memuliakan Allah. Tapi kemungkinan itu Allah sudah tahu. Manusia dalam keterbatasannya dan akan ada malaikat yang jatuh ke dalam dosa, yaitu iblis. Itu sudah ada di dalam konsep Allah. Nah, sehingga rencana tentang Yesus ini
Itu sudah ditentukan Allah dari semula. Ini kata Alkitab, bukan saya yang karang. Ini firman Tuhan yang mengatakan tadi. Dan banyak bagian-bagian firman Tuhan kalau kita temukan bahwa Allah itu sudah merencanakan segala sesuatu sejak awal dan akhirnya bagaimana. Nanti juga dalam pertemuan berikut atau kapan mungkin ada satu pertanyaan. Apakah Yesus tahu bahwa kapan hari penghakiman? Karena di Alkitab bilang, aku pun tidak tahu. Allah Maha tahu. Yesus adalah Allah. Apakah Yesus benar-benar tidak tahu? Nah, itu nanti kita akan ketemu satu kali untuk ini hal-hal penting. Begitu. Pertanyaan-pertanyaan penting yang harus sehingga iman kita tadi menjadi tameng, kita bapak-bapak tidak goyah. Karena apa? Kita sudah sepakat secara semula. Jemaat Pemada ini berdiri, bapak-bapak dibentuk untuk menjadi pagar. Supaya ada ajaran manapun yang masuk, kita mampu membentenginya karena kita punya modal. Nah, karena itu, maka pertanyaan saya kembali tadi, kalau memang ini adalah rencana Allah dan rencana juga dari iblis, apa bedanya? Bedanya, kita ambil contoh lain. Waktu kisah Ayub, ingat kan? Iblis datang kepada Tuhan. Gitu. Dia bilang, wahai saya, izinkan saya mau apa ini. Oh boleh, tapi jangan ambil nyawa. Itu cerita menarik. Terlepas dari apakah betul iblis itu datang kepada Tuhan. Terlepas dari itu, tapi kenyataan yang terjadi bahwa Allah membiarkan iblis untuk membangun juga rencananya dalam kehidupan ini. Nah, apa yang membedakan? Pertama, prinsip tadi. Allah sejak iblis pun, dosa pun belum ada, Allah sudah punya rencana. Berarti Allah punya rencana itu kekal. Tujuan Allah itu adalah keselamatan. Di saat sebentar ada sakit, Allah sudah sediakan obat. Kalau iblis, bagaimana ini orang sakit dan tidak sembuh? Dan bagaimana supaya dia mati? Nah, di situ rencana iblis menyalibkan Yesus supaya Yesus ini kalah. Supaya kekristenan itu tidak ada. Tetapi rencana Allah, maka apa yang menjadi rencana iblis, ya, itu bisa diluluskan, tetapi akhirnya iblis yang dipermalukan. Seperti Ayub yang akhirnya dia sendiri menyaksikan bagaimana sukacitanya Ayub saat segala sesuatu datang kepadanya berkali lipat. Nah, inilah prinsip yang perlu kita pegang. Karena itu saat kita menjalani hidup ini, kita perlu terus bertanya ada dua hal. Saat saya menghadapi satu musibah, apakah itu pencobaan atau ujian? Pencobaan atau ujian. Kalaupun itu dua-dua, Allah sedang bekerja bagi kita untuk bagaimana kita menjadi orang yang berkemenangan. Allah mengizinkan itu, maka dari Allah itu adalah ujian. Tapi saat iblis melakukan itu, itulah pencobaan. Saya pikir kita bisa tangkap itu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, maka kita perlu jeli melihat, peka melihat apa-apa yang terjadi dalam hidup ini. Sehingga kita tidak cepat-cepat mundur saat mendapatkan sesuatu. Kalau ini terjadi, Tuhan mau uji sama saya, ya itu pasti tujuannya baik. Tetapi iblis coba sama saya, jangan biarkan. Pandanglah Tuhan bahwa sebenarnya kalau ini sempat terjadi, berarti tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izinan Tuhan. Berarti saya harus menatap Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Dan inilah yang perlu menjadi pegangan kita, bapak-bapak, karena kitalah yang menghadapi tantangan-tantangan dalam rumah tangga, yang harus tetap menjadi imam, yang harus memberi petunjuk, memberi teladan. Kalau kita saja sudah lemah, anak-anak kita akan lemah. Salah satu kenyataan, di saat perkembangan jemaat Pemada ini, Bapak Mama bisa lihat, bapak-bapak kurang dalam persekutuan, anak laki-laki pun dari sekolah minggu sampai pemuda kurang. Nah, ini salah siapa? Sebenarnya iblis akan terus berupaya untuk membuat gerejanya ini mundur. Tapi pandanglah ini sekarang. Kenapa Tuhan izinkan ini? Kita harus ambil hikmatnya. Berarti ada sesuatu bagi kita kaum bapak ini yang harus kita lihat kembali. Mungkin selama ini
Kita dalam rumah tangga, kita jalani, yang penting saya bisa kasih makan minum, saya punya anak sudah, ada sekolah minggu, ada PKSD, mau ikut atau tidak terserah dia. Mungkin kita punya fase dalam tahapan ini sudah mulai menilai. Tanggung jawab orang tua dalam rumah tangga untuk memberi nasihat. Tetapi salah satu masalah sekarang, anak-anak sudah mulai semakin menurun dengar orang tua, percaya atau tidak. Tapi itu kenyataan. Yang kedua, orang tua juga seperti belum begitu tegas untuk kehidupan rohani anak. Itu kenyataan. Padahal kata ajarlah di sini itu untuk terus dilakukan. Bahkan ada saat lemah lembut, ada satu saat untuk rotan yang ujungnya kasih. Bar setan, sudah kan kau punya hidup, so nanti bersama dengan Tuhan bagaimana? Tapi kita ingat, saat orang kaya dan Lazarus sama-sama pergi, orang kaya itu ingat kembali tentang keluarganya di bumi. Tapi tidak bisa lagi, penyesalan sudah terlambat. Karena itu maka membekali diri kekasih-kekasih Tuhan penting sekali. Saya sangat salut jemaat Pemadain kalau bilang untuk membekali diri untuk hal-hal yang berhubungan dengan sedikit politik tapi lebih banyak budaya. Kenapa kita mampu belajar begitu rupa? Tapi persekutuan seperti ini, kenapa tidak kita memberi diri? Ya, ini bersyukur sudah mulai ada tambahan 1-2 orang. Tapi kiranya ada yang kita bisa lakukan seperti dulu. Saya ingat pernah ada masanya saat Bapak Tari masih ketua, kita sampai KW obor, bapak-bapak begitu banyak. PKS di Bapak Linda, di Bapak Nofri, sampai kita hanya buat program tanam di Obejangi. Luar biasa sekali. Ingatlah hal-hal seperti itu sama dengan orang yang sudah berumah tangga, kenangan indah saat pacaran, itu memang sulit didapatkan kembali. Tetapi kalau bisa dilakukan kembali, prinsip-prinsip penting itu, maka itu akan membawa satu teladan yang baik. Khususnya bagi pemuda-pemudi kita, anak-anak laki-laki kita. Baik, terima kasih. Jadi apa yang sudah semua kita sampaikan kekasih-kekasih Tuhan, saya mau menyimpulkan pertama, bahwa dari firman Tuhan ini kita belajar Tuhan punya rencana damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan, aku tidak merancangkan kecelakaan, tapi yang aku rancangkan damai sejahtera. Yang kedua, kita perlu untuk senantiasa mawas diri. Kenapa? Karena kelemahan dan keterbatasan kita itu bisa dipakai oleh iblis. Di saat kita memiliki satu masalah, disitulah iblis akan berupaya untuk supaya kita semakin jauh dari Tuhan. Karena tujuan iblis mencobai itu merusak. Tapi di saat kita semakin dekat kepada Tuhan seperti PKS ini, saya tahu kita punya pergumulan masing-masing. Tapi saat kita datang karena kita percaya bahwa Tuhan akan tetap memberi kepada kita jalan keluar untuk pergumulan-pergumulan kita. Yang berikut dari pemahaman-pemahaman yang ada dan juga dari pengalaman-pengalaman iman kita, maka itu menjadi bekal bagi kita untuk pertumbuhan iman kita dan tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua. Baik itu orang tua untuk anak kandung maupun anak-anak dalam satu tubuh, terkhususnya di cabang tubuh. Dan yang terakhir, kekasih-kekasih Tuhan, masalah-masalah pergumulan yang kita hadapi di jemaat Pemadain dalam konteks ini di cabang tubuh sangat kompleks. Yang saya maksudkan di sini bahwa di saat kita menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan bersaudara, dan mungkin juga terjadi kehidupan pergumulan secara kehidupan bersama sejemaat, maka kita berhati-hati supaya jangan iblis masuk dan memakai kesempatan itu untuk membuat kita tercerai-berai sebagai tubuh Kristus, karena Tuhan merindukan supaya kita bersatu. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Jovan yang terakhir
Itu wajar. Wajarnya begitu. Ada saatnya perjalanan kehidupan termasuk pelayanan ada tingkat kejenuhan. Itu wajar. Karena itu di pemerintah kenapa dia hanya 2 periode, tidak boleh lebih, supaya ada lagi dia punya penyegaran. Karena itulah mungkin dipikirkan Bapak Jufan sehingga ya, mungkin kita dukung sudah mutasi karena pernah sempat ada yang angkat di sidang, kalau begitu kita dukung mutasi untuk datang ke penyegaran. Nah, tapi sulit juga. Kita harus pikir panjang karena ini dalam jemaat sendiri. Kali mutasi yang seklasis ya dalam jemaat sendiri, kalau pendeta kan tidak mungkin mutasi, hanya 2 saja yang mutasi, ini memang sulit juga. Nah, karena itu maka yang kami lakukan di BPMJ itu pertukaran pelayan. Nah, kecuali nanti bukan sistem mutasi tetapi sistem memberi waktu pelayanan seperti yang saya pernah lakukan itu dan diusulkan di sidang. Jadi saya pernah layani di Lahona 2 bulan, ada yang 1 bulan, dan Bapak Kaum Aun yang di pusat, kan pernah terjadi. Artinya untuk penyegaran. Dan bukan saja dari warga. Ya. Kalau kami pelayan mau terbuka, kadang kami jenuh. Sebagai manusia. Kenapa? Ya itu semua masuk 15 tahun. Dan pergumulan seperti macam ini jemaat ini kita omongin seperti terdengar, kadang juga bisa jenuh. Itu wajar. Tetapi kalau kita teliti betul-betul cara Tuhan, baik saya bersyukur macam di Topopo. Tiba-tiba Tuhan kirim ada orang yang datang dan menyegarkan lewat bantuan-bantuan. Ada cara saja sehingga kita akhirnya melihat, wah ini cara Tuhan. Bagaimana kita melihat ini? Nah, jadi hal-hal seperti itu yang penting untuk supaya kita tumbuhkan kembali. Yang terakhir, karena dengan pergumulan-pergumulan yang ada, maka kita akan lihat bahwa sebenarnya ada masalah. Dan dengan ada masalah seperti itulah, maka mari kita mencari solusi secara bersama-sama. Salah satunya, kaum bapak berperan di sini. Duduk bersama untuk memikirkan, ini bagaimana kita punya anak-anak ini macam mereka sudah malas PTS, malas ikut katekisasi, bahkan anak sekolah minggu laki-laki sudah tambah sedikit. Ini bagaimana? Nah, itu dipikirkan bersama dalam kaum bapak. Salah satu. Nah, inilah beberapa hal yang kiranya menjadi bagian di dalam program-program kaum bapak yang kita akan tepati bersama ke depan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita bersama-sama untuk kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 413 ayat 1. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Kidung Jemaat 413. Akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat, dan kata-kata selanjutnya. Agar jangan ku sesat, pegang tangan